Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua, teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, jika kalian sehat semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan kali ini dimulai, kalian ini ada di rumah atau lagi di mana? Lagi ada di rumah. Oh ya udah di rumah saja ya, biar mematuhi protokol. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kira-kira teman-teman di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Mbak. Baik, dipersilahkan Mbak Mei. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita awali kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Mei karena sudah memimpin jalannya kegiatan hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Nah, baik, kegiatan kita kali ini adalah simulasi praktek teknik-teknik dasar konseling. Nah, sebelum kita melakukan simulasi pada hari ini, di sini saya mau tanya nih, kalian sebelumnya sudah tahu belum apa itu teknik-teknik konseling? Sudah Mbak Nik. Nah, coba dong Novita jelaskan apa sih itu teknik-teknik konseling? Teknik-teknik konseling adalah langkah awal yang harus dipahami oleh para konselor yang digunakan dalam proses konseling. Wah, benar sekali tuh Mbak Novita. Nah, selanjutnya Mbak Mei coba jelaskan sih apa itu dari tahap-tahapan dari teknik-teknik konseling. Jadi tahap-tahapan dari teknik-teknik konseling itu yang pertama ada attending, yang kedua ada empati, ketiga refleksi, keempat eksplorasi, kelima paraphrasing, keenam pertanyaan terbuka, ketujuh interpretasi, dan kedelapan menyimpulkan sementara. Nah, betul sekali Mbak Mei. Nah, itu tadi penjelasan dari teknik-teknik konseling dan tahapan-tahapannya. Nah, kegiatan selanjutnya teman-teman di sini bisa mengungkapkan permasalahan yang teman-teman miliki. Dimulai dari siapa? Saya Mbak Ning. Baik. Jadi, saya ini punya masalah yaitu uang saku saya tuh nggak pernah cukup gitu Mbak Ning. Karena pemasukan yang kurang. Jadi untuk sehari-hari saja tuh saya masih kekurangan gitu Mbak Ning. Nah, kalau itu apa dari permasalahan dari Mbak Mei. Nah, selanjutnya Kalau saya di sini kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum dengan teman-teman, Mbak. Nah, di antara permasalahan yang sudah diceritakan oleh Mei dan dengan Mbak Novita, jadi permasalahan siapa nih kira-kira yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Bagaimana kalau permasalahan Novita saja Mbak? Bagaimana Mbak Novita, apakah setuju? Setuju, Mbak. Nah, sekarang coba sih Mbak Novita itu menceritakan secara lebih rinci masalah yang dihadapi oleh Mbak Novita. Baik, terima kasih Mbak Ning dan Mei. Masalah yang saya menjadi pikiran buat saya sering gugup, apalagi berada di depan kelas. Terkadang saya tidak merasa percaya diri. Nah, dari yang Mbak Novita ungkapkan tadi, Mbak Novita itu merasa kurang percaya diri. Nah, seperti kayak gugup gitu apabila di depan kelas. Nah, kira-kira itu Mbak Novita mengalaminya sejak kapan tidak percaya dirinya? Semenjak saya SMA sampai sekarang tidak merasa percaya diri di dalam kelas ketika sebelum memulai presentasi. Nah, kepada Mbak Mei, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Novita?
Novita itu sebelum presentasi tuh ada ngerasa apa gitu? Yang saya rasakan, yang pastinya saya cemas, gemetar, dan sangat tidak percaya diri terhadap materi yang akan saya sampaikan. Ada nggak sih kayak kemungkinan jantung Novita tuh kayak berdebar-debar, terus grogi gitu? Itu sih tidak pernah, cuman itu saja yang saya merasa tidak percaya diri. Kira-kira menurut Novita apa sih yang buat Novita ini gugup pas di depan kelas? Saya tidak terlalu menguasai materi, tidak bisa memberi sanggahan, takut, dan cemas. Jadi Novita itu kalau bicara kayak tersendat-sendat gitu ya? Nggak lancar gitu? Hampir setiap harinya saya merasa deg-degan dan tidak percaya diri. Nah, tadi kan Mbak Novita itu menyatakan bahwa Mbak Novita itu merasa seperti deg-degan, tetapi mengapa pada saat berbicara Mbak Novita itu biasa saja. Nah, itu yang masih sampai saat ini Mbak Ning itu ingin tanyakan kepada Mbak Novita. Memang pada waktu menyampaikan pesan biasa-biasa saja. Memang sebelum tampil saya selalu merasa gemetaran seperti itu, Mbak Ning. Nah, saya di sini mengerti apa yang sedang Mbak Novita rasakan. Yang terlihat adalah kamu itu pada kesehariannya memang tidak ada apa-apa, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa ya. Nah, dari hal ini apa yang Mbak Novita inginkan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang lainnya, Mbak. Seperti Mei saja yang tukang ngantuk bisa percaya diri di depan kelas. Nah, kamu di sini berpikir bahwa kamu bisa, tetapi Mbak Novita itu belum melaksanakannya. Bukan begitu, Mbak Novita? Ya, Mbak. Nah, di sini menurut Mbak Novita, menurut Mbak Mei, apa sih yang bisa Mbak Mei bagikan untuk Mbak Novita? Kalau menurut saya pribadi ya, Novita bisa mencegah kayak belajar gitu Mbak, belajar presentasi di depan kelas, terus belajar mengungkapkan pendapat. Pokoknya intinya membiasakan diri berbicara di publik, di depan umum. Nah, itu tadi benar sekali Mbak Mei. Nah, di sini saya sendiri juga akan memberikan gambaran sedikit. Nah, mungkin dengan memberikan contoh ini, Mbak Novita itu bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Mbak Mei. Kemudian nantinya Novita itu bisa menggunakannya sebagai latihan di rumah. Nah, di sini sebelumnya Mbak Mei kalau ketika mau maju atau tampil di depan itu Mbak Novita itu harus bisa fokus kayak mengambil nafas, kemudian berdiri. Nah, sebelum maju itu Mbak Novita itu harus yakin dan paham apa yang Mbak Novita itu akan dipresentasikan. Nah, kamu juga bisa maju dengan kayak tidak bungkuk, kemudian pandangannya itu harus lurus ke depan. Nah, sesampainya di depan, Mbak Novita juga itu ketika melihat itu melihat lurus ke depan, kemudian ketika di depan itu anggap saja kayak teman-temannya Mbak Novita itu tidak ada, kemudian lalu ambil nafas dan Mbak Novita memulainya dengan pelan-pelan saja. Bagaimana Mbak Novita? Apakah bisa mencontohkannya kepada Mbak Ning? Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang bahayanya merokok. Nah, jadi apa yang kamu praktekkan tadi ini sudah bagus ya Mbak Novita, tetapi Mbak Novita itu masih ada tertawanya sedikit. Jadi nanti harus bisa lebih serius lagi ya. Kalau menurut Mbak Mei ini bagaimana? Kalau menurut saya itu udah bagus Mbak Ning. Jadi Novita ini harus lebih melatih diri ya, supaya melatih ekspresi gitu. Pas presentasi itu biar nggak lurus aja, datar-datar aja gitu. Pokoknya Mbak Novita harus sering-sering biasain diri ngomong di depan publik.
Nah, jadi itu masukan dari Mbak Mei. Apabila dilakukan terus-menerus, maka Mbak Novita itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, seperti tangannya kayak bergerak-gerak. Nah, kamu itu harus bisa lebih kayak menguatkan dan mempertahankannya ya. Iya, saya akan mencoba apa yang disampaikan oleh Mbak Ning dan Mei. Saya akan berusaha melatihnya. Nah, bagus sekali apa yang sudah Mbak Novita ingin capai. Jadi, mudah-mudahan segera terwujud apa yang Mbak Novita rasakan setelah kita membahas permasalahan dari Mbak Novita. Yang saya rasakan lega, bisa mendapatkan pemecahan masalahnya. Dan saya yakin saya bisa menyelesaikannya, Mbak Ning. Baik, kira-kira ada pertanyaan lain? Kalau saya hanya itu tadi. Oke, itulah kegiatan kita pada kali ini, di mana Novita itu berusaha mengurangi ketidakpercayaan diri yang dimiliki oleh Mbak Novita. Nah, kira-kira kapan nih kita akan bertemu lagi? Besok Senin, Mbak Ning. Saya juga setuju, Mbak Ning. Nah, di sini Mbak Ning akan siap sedia. Jadi, jika kalian menghubungi Mbak Ning kapanpun, insya Allah Mbak Ning siap. Bagaimana kalau kita tentukan waktunya dulu, Mbak Ning? Kalau jam 8 kira-kira di sini bisa atau tidak? Saya bisa, Mbak Ning. Kalau saya jam 8 masih ada urusan, Mbak. Bagaimana kalau setengah 10 saja, Mbak? Kalau Mei bisa? Bisa. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak kepada Mbak Ning? Kita tentukan, yuk, memang masalah siapa yang akan dibahas? Masalah saya. Nah, kalau begitu, besok pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Mbak Mei. Nah, inilah hasil dari konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih kalian telah bersedia mengikuti kegiatan pada hari ini. Selamat beristirahat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.